Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badri Salam. Alamat saya di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Ustaz. Sudah berapa kali ke sini? Baru sekali ini, Ustaz. Oh, baru sekali ini ya. Ya, boleh, monggo. Pertanyaan saya, Ustaz, mengapa dosa syirik itu sangat dibenci oleh Allah? Apa? Sangat dibenci oleh Allah. Enggak apa yang syirik. Ya, dosa syirik. Oh iya, itu. ya. Dan tidak mengampuni pelakunya. Dan mohon dijelaskan apa saja yang termasuk syirik itu, Ustaz. Mohon rinciannya. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ibadah yang diada-adakan itu, kenapa ibadah yang diada-adakan itu dilarang oleh Rasul? Dan hadis yang menerangkan tentang ibadah bid'ah sesat itu, kedudukan sanadnya bagaimana, Ustaz? Itu saja dulu pertanyaan saya, Ustaz. Dan kami mohon doanya untuk saya sendiri, Ustaz, agar supaya bisa istiqomah mengaji ini dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya. Sebetulnya di desa kami itu banyak mustami, Ustaz. Mungkin karena belum ada yang muncul sehingga mereka belum berani untuk menampakkan diri, Ustaz. Mohon doanya, mudah-mudahan saudara-saudara saya itu mendapatkan hidayah juga, Ustaz. Ya, kamu belum ikut di Banyuwangi juga? Sudah baru 2 bulan yang lalu, Ustaz. Ya, kamu harus muncul di daerahmu nanti. Insyaallah, Ustaz. Ya. Mohon doanya Ya. semuanya. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengapa dosa syirik sangat dibenci oleh Allah? Yang membenci itu Allah tanpa taren saya. Lah kok tanya kepada saya itu ya? Nah, seorang muslim apapun yang diperintahkan oleh Allah sami'na wa ata'na. Allah tuh paling benci kalau disekutukan dengan yang lain. Ya, paling disekutukan dengan yang lain. Justru orang yang berlaku syirik itu semua amal kebaikannya hapus, rusak, dan tempatnya di neraka. Coba dibaca nih, surat Al-An'am ayat 88. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, rusak lah. Karena syirik itu dikatakan oleh Allah perbuatan syirik suatu kezaliman yang besar. Coba dibaca surat Luqman ayat 13 itu. Surat Luqman ayat 13, surat nomor 31. Surat Luqman surat ke-31 ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Dan itu najis. Surat Taubat dibaca. Ayat 28. Orang musyrik itu najis. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu
innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya kan? Dulu ketika haji itu, musim haji ya kan? Nah, yang datang bukan orang Islam, orang-orang musyrik pun datang ke tanah suci sana dengan menjual dagangan apa-apa ada di situ. Mulai tahun itu setelah turun ayat ini, ya Allah mengatakan orang musyrik itu najis, maka orang musyrik tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Ya, lah orang-orang Islam sudah khawatir, wah nanti kalau orang-orang musyrik tidak boleh ke sini, nanti akan kekurangan makanan di sini. Padahal kalau musim haji itu dari berbagai daerah membawa dagangan macam-macam. Ya. Nah, kalau kamu khawatir miskin, Allah yang akan mengkayakan kamu. Jadi tidak boleh orang musyrik datang ke tanah suci sana, nggak boleh. Mulai tahun itu diumumkan saat itu. Karena orang musyrik itu najis, ditambah lagi ya, kedoliman yang besar, maka karena najis dan kedoliman yang besar, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ayat 48 surat An-Nisa dibaca. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, ya kan? Dosa-dosa selain syirik sebanyak apapun Allah mau mengampuni kalau orang itu minta ampun. Ampuni ya. Tapi dosa syirik sekalipun dia minta ampun tidak diampuni oleh Allah. Ya. Karena dosa syirik itu kezaliman yang besar. Dan akidahnya orang syirik itu najis. Ya. Maka tidak boleh datang ke tanah suci, ke Masjidil Haram itu tempat suci. Tidak boleh dicampuri akidah-akidah yang najis itu. Nah, yang membuat, yang melarang, yang menghapuskan dosa, yang tidak menghapuskan, tidak mengampuni dosa syirik itu semuanya Allah. Kalau dari Allah jangan tanya mengapa, ya, mengapa. Kita tinggal menerima, sudah. Kita orang Islam, apa yang dilarang oleh Allah ya samina wa ata'na. Saya tidak akan berbuat syirik. Saya mendengar bahwa syirik itu dosa besar, syirik itu najis, syirik itu tidak diampuni dosa-dosanya, syirik itu kezaliman yang besar, saya tidak akan berbuat syirik. Nah begitu. Aminah wa ata'na. Saya mendengar, saya taat. Karena Allah membuat keputusan semacam itu, berarti syirik itu suatu perbuatan yang sangat membahayakan bagi dirinya. Maka jangan sampai kita berlaku syirik dalam hal ini. Ya, itu mengenai. Jadi dosanya tidak diampuni. Apa lagi? Apalagi tadi? Kenapa ibadah yang diadakan dilarang? Dan kedudukan hadis tersebut sahih apa tidak? Oh, hadisnya sahih betul ya toh? Oke. Nabi kita mengatakan ya inna ahdatsal haditsi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan atau perkataan itu perkataan yang paling baik adalah kitabullah. Kitabullah maksudnya apa? Al-Quran. Sebaik-baik ucapan itu Quran. Quran itu tidak ada yang salah. Sejak yang pertama sampai yang terakhir tidak ada yang salah. Keliru pun nggak ada, apalagi salah. Nek keliru ketik, keliru cetak itu yang keliru bukan Qurannya, yang mencetak. Ya.
Ya. Wa khairul hadyu Muhammadin. Baik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah petunjuk itu berdasarkan dari Al-Qur'an. Karena Muhammad disebut Nabi atau disebut Rasul karena diturunkan kepada beliau Al-Qur'an. Andai kata Muhammad tidak diberi Quran, bukan Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad Nabiullah, tapi ya Muhammad anaknya Abdullah. Ya. Dan tidak diturunkan karena diturunkan kepada beliau Al-Quran maka menjadi Rasulullah, utusan Allah, ya, utusan Allah. Jadi sebaik-baik petunjuk utusan Allah itu yaitu Nabi Muhammad. Syarul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek urusan itu urusan ibadah yang diada-adakan, yang baru. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang kok ada ibadah itu bid'ah. Itu apa? Seburuk-buruk ibadah. Syarul umur muhdatsatuha. Ya, syarul umur muhdatsatuha, sejelek urusan ibadah itu yang diada-adakan atau yang baru. Jadi dah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang bid'ah atau apa ibadah yang baru tadi itu ya disebut bid'ah. Maka bid'ah itu urusan ibadah, bukan urusan duniawiyah. Urusan ibadah. Ya. Nah, setiap yang bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu yang mengatakan itu Nabi, bukan saya, bukan MTA. Ya, Nabi. Hadisnya riwayatnya tidak diragukan kebenarannya. Tapi orang yang alergi terhadap kata-kata bid'ah, anggi kerungone bid'ah meneh. MTA ya apa-apa kok bid'ah. Lu sing ngomong MTA bid'ah sapa? Itu tadi ngendikane Nabi. Kalau kamu menolak itu berarti menolak sabda Rasulullah. Padahal katanya kamu mencintai Rasulullah. Lah kok sabdanya kamu tolak? Gitu? Nah, maka itulah kita. Itu Nabi berkata begitu itu bukan melihat orang lain tapi lihat diri kita. Jangan sampai kita melakukan suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Kita membuat sendiri, ya. Itu ibadah yang paling buruk dan itu yang disebut bid'ah. Semua ibadah bid'ah itu sesat. Semua yang sesat membawa ke neraka. Itulah. Ya. Jadi itu apa itu? Riwayatnya siapa? Itu hadisnya sahih. Riwayatnya Muslim juz 2 halaman 592. Hadis riwayat Muslim itu semua ahli hadis umumnya mengatakan perawi yang sahih. Bukhari itu juga sahih. Maka kalau hadisnya sama kok diriwayatkan Bukhari dari riwayat Muslim, ya, dibuatkan dua perawi yang sahih biasanya disebut muttafaqun alaih. Dua yang sahih itu muttafaq, sepakat perhatian itu sahih. Ya. Namun demikian bagi yang tidak menerima itu ya silahkan. Saya membacakan hadis bukan ini karangan atau buatan MTA, bukan hadis Nabi. Kalau nanti punya buku dibuka buku Sahih Muslim tadi ya, di situ ada.